Anehnya, justru orang film yang kelamaan berkolaborasi dengan pemerintah, berkolusi dengan pemerintah, nggak siap untuk mandiri gitu Mas Aris. Ya, Itu ya. ya. Bung Ilham, kebetulan kita ketemu ya. Anda kan juga organ pengurus di Persatuan Perusahaan Film Indonesia ya. Iya, Ya, betul. dan kebetulan kan sekarang ini peranata sosial kita banyak digiring oleh film dengan bentuknya yang perkembangannya seperti ini, dari TikTok sampai handphone sampai kita kita Zoom begini atau kita podcast begini, itu kan juga basicnya dari film, yaitu gambar hidup audiovisual ya. Artinya film ini kan Ya. pengaruhnya luar biasa. Kita bukan hanya bicara film bioskop dan film industri ya, tetapi kan film juga karya seni budaya gitu ya, kalau di undang-undang untuk keseluruhan lah, semua gambar hidup itu. Gimana Anda bisa memberi pencerahan kepada masyarakat film tentang penyelenggaraan perfilman di Indonesia, Bung Ilham, apapun bentuknya? Iya, upaya yang dilakukan oleh teman-teman tetap semangat membuat film, semangat menyelenggarakan festival film. Ya baik aja Mas Alis, tapi itu tidak bisa lagi diharapkan untuk sama seperti misalnya ketika film di awal-awal perkembangannya di Indonesia gitu. Ya. Karena tadi Anda sebut medianya udah beragam sekarang. Oh. Iya kan, medianya udah beragam sekarang. Definisi film udah berubah Mas Adis. Oh, berkembang. Ya, definisi film udah berubah. Anda lakukan sekarang ini di daerah itu mungkin Anda nggak film juga nih. Ya. Ya kan, dia nggak film. Definisi film udah berubah. Dan Anda kembali lagi tidak bisa, kata Ali Sadikin, tidak bisa Anda memaksa atas nama idealisme, ya, mengirim penonton ke bioskop. Kata Ali Sadikin, saya pun tidak bisa itu memaksa Hansip, menyuruh Hansip mendorong itu semua orang keluar rumahnya untuk ke bioskop. Karena paradigmanya ya kan? kuno lah itu, seakan-akan film hanya bioskop, hanya industri gitu ya. Iya. Ya. Jadi di dalam novel Hutan Membatu kan ada kalimat di situ yang anak kira-kira metaforanya mengatakan alam telah menyita miliknya dari manusia, ya, dan pikiran-pikiran tadi kita ini, pikiran-pikiran itu, dan menyerahkannya kepada monyet-monyet. Monyet-monyet itu teknologinya, Pak. Ya. Teknologinya. Teknologi sekarang ini berkembang. Anda punya cucu sekarang, Alis? Belum. Kalau saya mampet nggak bisa kotak-kotik itu handphone, laptop segala macam itu, yang nolongin cucu saya, Mas Alis. Iya, anak kita itu tidak lagi punya referensi mesin ketik yang kemudian dilanjutkan dengan keyboard komputer, dilanjutkan dengan mouse, mereka langsung touchscreen. Nah, sehingga mereka otaknya lebih connect daripada kita. Kita masih membayangkan mesin ketik ketika main iPhone. Iya. Kemarin ada cucu saya menulis, sekarang tadi dia ikut untuk lomba berdebat dan lomba menulis. Dia kasih lihat tulisannya sama saya. Itu lebih bagus daripada wartawan tulisannya, Alis. Iya kan? Ya. Cucu saya itu ada 8. Kalau ngumpul di rumah, saya berada di luar negeri. Mereka bercakap pakai bahasa Inggris. Dari mana mereka dapat itu? Mereka belum di sekolah aja. Di sekolah dari mana dia dapat itu? Media sosial. Dan teknologi yang ramah ini, ramah lingkungan ini, ramah anak-anak. Nah, kalau melihat Anda memandang film harus melihatnya itu, sehingga pengelolaannya mestinya menggunakan juga paradigma baru atau paling tidak ikut berkembang lah pembinaannya. Yeah. Kita bukan bicara hanya film industri, Bung Ilham, tapi film sebagaimana yang diamankan undang-undang. Menurut Anda pembinaan dari pemerintah, karena pemerintah begini loh, kenapa saya mempertanyakan pembinaan dari pemerintah? Karena pemerintah itu mempunyai kantor, mempunyai nomenklatur namanya, yang menjadi otoritas perfilman. Anda merasakan bagaimana? Saya sejak undang-undang perfilman yang lama itu, Musa Walis. Undang-undang, sekarang kan 33 ya? Sekarang 33, waktu itu nomor 8 tahun 82 ya? Sebelum itu 92, ya kan? Itu kan sebenarnya sudah menyerahkan urusan perfilman itu di tangan orang film. Betul, itulah reformasi pertama sebenarnya oleh orang film lewat undang-undang. Iya, saya menulis orang film melakukan reformasi pertama jauh sebelum reformasi bangsa tahun 97, 98. Artinya, saya ingat itu adalah hasil dari Kongres Kebudayaan tahun 57, Bung Alis.
yang baru direalisasi pada tahun 92, berapa puluh tahun Ya, lalu itu. 92. 92. Jadi tahun 57 ada Kongres Kebudayaan di Bandung sudah mengatakan bahwa urusan film itu kembalikan ke orang film. Tahun 80-an kita lihat semboyan-semboyan itu, spanduk-spanduk, kembalikan film kembalikan ke tanganku gitu. Akan kembalikan film ke orang film. Itu sudah dilakukan tahun 92. Tetapi anehnya justru orang film yang kelamaan berkolaborasi dengan pemerintah, berkolusi dengan pemerintah, nggak siap untuk mandiri gitu Mas Aris. Mereka juga turut menikmati kolaborasinya dengan pemerintah, misalnya Parvi, KFT, PPFI yang dulu diberi alat pemaksa oleh pemerintah. Ingat nggak alat pemerintah bahwa seorang produser tidak bisa menjadi anggota, tidak bisa memproduksi film kalau bukan anggota PPFI kan gitu. Seorang artis tidak bisa main film kalau bukan anggota Parvi dan seterusnya. Ya itu kan alat pemaksa yang diberikan oleh pemerintah yang teman-teman nikmati, dan kemudian ketika pada saat yang bersamaan dia teriak itu supaya full mereka diberikan itu haknya, dan undang-undang memberi itu mereka kelabakan, bubar semua itu organisasinya. Ingat? Nah itu. Terus sekarang belajar dari situ mestinya generasi muda perfilman sekarang ini ya yang sudah familiar dengan teknologi informasi, mestinya melupakanlah itu bantuan-bantuan pemerintah itu. Iya, tapi tadi yang saya tanyakan adalah pembinaan pemerintah terhadap perfilman sekarang. Kenapa saya tanyakan itu? Karena memang pemerintah itu punya satu nomenklatur yang tugasnya membina perfilman. Gitu. Iya, tetapi ada banyak yang tidak dilakukan pemerintah. Jangankan film itu mungkin urutan ke-10 dari misalnya membina orang miskin, orang terlantar. Itu juga tidak dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya lebih subtil. Pemerintah sekarang konsentrasi membangun infrastruktur. Oke? Dan dalam rangka membangun infrastruktur itu, yang kita dibuai seolah-olah itu untuk masa depan, sementara masa kini anggaran-anggaran itu dipakai. Jadi sia-sia Anda mengharapkan pembinaan. Pembinaan itu kan notabene identik dengan kucuran uang. Pemerintah sendiri nggak punya uang, Halis. Pemerintah sendiri nggak punya uang. Jadi ya kalau pemerintah memang sifatnya hanya politik aja lah ya. Jadi sebenarnya mestinya orang film yang menyadari, ya artinya mandiri lagi lah. Nah Anda melihat sekarang ini banyak orang. Ambil contoh misalnya ketika kami menjadi juri untuk seleksi film untuk Oscar gitu, ya kan? Kita sepakat memilih secara aklamasi itu tanpa ada perdebatan film Ngeri-Ngeri Sedap. Di kepala saya waktu itu bahwa produsernya sudah memahami bahwa untuk berlaga di Oscar itu film kita nggak bisa dikirim begitu aja, Bung Halis, mesti dikawal. Karena kalau tidak dikawal, tidak ada yang tahu atau ada film. Ada film Indonesia yang bagus, tidak ada yang tahu. Saya pengalaman tahun 91 mengantar itu, Bung Halis, mengantar film Bibir Mer. Ada ingat nggak? Ya, Bibir Mer kan film yang kayaknya itu yang pertama masuk dalam seleksi Oscar. Yang saya produksi, saya bersama Pak Rosian Anwar, Dr. Salim Said ke Los Angeles. Dan itu ongkosnya waktu itu 200.000 US. Ya, 200.000 US ongkosnya waktu itu. Jadi udah memang sudah sekian miliar, 3 miliaran lah. Itu dipakai untuk apa? Untuk publikasi, kompresi pers, menyebar flyer, supaya juri yang menilai film-film khusus itu, film-film berbahasa asing itu, kan di sana sebut film berbahasa asing, dia tertarik untuk melihat film itu menilai. Yang tidak ngeh lah ya, ngeh ini loh ada film. Ya, right, itu kan ribuan film yang masuk. Siapa boleh mau ingat? Siapa mau ingat itu? Ya kan? Kalau tidak dipandu. Tapi mereka berharap pemerintah nggak ada lah itu. Pemerintah tuh ada lah mungkin kucuran uang sedikit-sedikit, tapi hampir nggak punya makna. Misalnya dia bantulah festival film, tapi nggak ada punya makna. Bandingkanlah festival film di zaman pemerintahan Pak Harto. Itu TV pool, Pak. Ya kan? Dia dorong TV pool itu. Ya. Anda ingin mengatakan sebenarnya baik pemerintah sebagai pembina film maupun masyarakat film sekarang ini
mengalami kemerosotan dalam kesadaran untuk Iya. perfilman.